Netizen pada bingung, termasuk seorang artis bernama Nanci dari Bandung. Kemarin Kweini begitu marah dan memberi ultimatum kepada Harris Kui. Melalui jurus sulap, Harris menghadirkan hantu di lemari membuat dia teriak ketakutan dan histeria. Kini kok Kweini tampak begitu bahagia? Ada apa? Marahnya Queenie memuncak karena tampilnya Kinoi bersama Rizky di TikTok membahas masalah perasaan pribadi urusan cinta, padahal Harris bilang Queenie oke, Kinoi no karena Kinoi punya Sanut. Kinoi menjelaskan bahwa Sanut itu punya Mimi. Ketika Harris menawarkan PK berpasangan dengan Pudidi, muncullah Queenie di ruang komentar, maka spontan, acara pun langsung berantakan, Kinoi langsung pamitan. Kini, netizen mendapat jawaban yang terang benderang dari Harris dan Queenie berkat jebakan yang dilakukan seorang oleh artis penyanyi dari Bandung bernama Nanci saat Queenie kalah PK wajib telepon Harris Kui. Mari kita dengarkan jebakannya itu. Makan apa? Chicken. Wow. Apakah kamu merindukan aku? Yes. Ya? Wait. No. Live streaming, yes? No. Oh my gosh, no. No way. Aku nolak gym. No way, you live streaming, yes? You lie. Ooh, you lied to me. Aduh. Kaget kirain ada apa kamu teh? Siapa mah bohong masukkan ke live streaming. Harris K langsung bicara masalah pribadi begitu mesranya. Hal ini tentu saja ditertawakan Nancy dan Queenie. Karena Harris kaget atas masuknya perangkap jebakan ini, Queenie langsung menjelaskan tentang kondisi sulit yang diciptakan Nancy. Apa kata artis Bandung bernama Nancy? Mari kita simak video berikut. Tapi hukum aku nolak. Hey, you say me you know life, but Yes, now you lie. Aku nolak. Ya, aku nolak nih teman-teman. Aku nolak. Tapi aku go si Tete nyanyi. Aku nolak. Aku lelah lah. Ya. Aku lelah. Oke. Ya. It's okay, Harris. Oke This is lah. Tete Nancy. Ini Eteh dari ujung berung, Eteh. Tenang saja, ini Etehmu yang di ujung What? berung, Harris. Jangan malu-malu, Eteh udah tahu. Akhirnya perasaan Harris Kui terhadap Queenie kini tersibat terang benderang. Maka begitu tertutuplah peluang Kinoi mendekati Harris Kui. Tentu saja diduga banyak netizen yang mengucapkan terima kasih kepada Nancy yang telah menyibak layar. No life, but now you lie. Aku nolak. Ya, aku nolak nih teman-teman. Aku nolak. Tapi aku go si Tete nyanyi. Aku nolak. Aku lelah lah. Ya. Aku lelah. Oke. Ya. It's okay, Harris. This Oke is lah. Tete Nancy. Ini Eteh dari ujung berung, Eteh. Tenang saja, ini Etehmu yang di ujung What? berung, Harris. Jangan malu-malu, Eteh udah tahu. Salam ke keluarga. Iya, kemarin hukum Teteh, sekarang Teteh balik hukum kemarin hutang, suruh telepon Harris, tapi Harrisnya nggak ngangkat, kali ini angkat dan hutangnya sudah terbayarkan lunas, semua penonton senang di sini, happy, pun smile. Tampaknya saat ini, Harris Kui bertemu di TikTok dengan Kinoi tidak akan lagi ada rasa cemburu. Karena Queenie dan Harris Kui sudah ada ungkapan rasa rindu. Keterbukaan ini membuat lega Queenie dan netizen sangat bahagia. Apakah kamu merindukan aku? Yes. Ya? Wait. No. Live streaming, yes? No. Oh my gosh, no. No way. Aku nolak gym. No way, you live streaming, yes? You lie. Ooh, you lied to me. Aduh. Kaget kirain ada apa kamu teh? Siapa mah bohong masukkan ke live streaming.
Aku no like tapi aku go tete si tete tapi tete hukum aku no like. You say me you no life, but now you life. Aku no like. Aku no like teman-teman aku no like tapi aku go si tete nyanyi aku no like aku lela lah. Aku lela. Oke. TikToknya Harris, this is Tete Nancy. Ini Eteh dari ujung berung, Eteh. Tenang saja, ini Etehmu yang di ujung berung, Harris. Jangan malu-malu, Eteh udah tahu. Tentu saja rasa gundah Queenie terhadap sebuah jawaban tentang kepastian perasaan Harris Kui terjawab. Ini berkat jasa Nancy dari Bandung. Kemarin netizen sangat bingung dengan penampilan Queenie yang berubah jadi ceria sekali. Menyanyi dan tertawa begitu lepas. Ternyata kuncinya adalah sebuah kata rindu dari Harris Kui. Netizen TikTok dan YouTube sangat bahagia, termasuk politisi kelas dunia yang peduli pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Indonesia. Mengapa? Politisi dunia yang butuh Indonesia akan duduk membahas netizen Indonesia agar pemilu dimenangkan oleh jago-jago mereka yang bisa menguntungkan. Mari kita simak video berikut ini. Islam di Indonesia itu ketika berhadapan dengan orang Arab. Kalau ketemu dengan orang Arab, maka sepintar dan sepandai apapun orang Islam di Indonesia akan menyembah-nyembah kepada orang Arab. Ini temuannya Snugronya dan hasil penelitian ini dipresentasikan di depan Ratu Juliana di Leiden di Belanda. Hingga akhirnya VOC berkeputusan, kalau begitu untuk memadamkan pemberontakan terhadap company Belanda di Indonesia harus didatangkan orang-orang Arab dari Hadramut dan juga dari Gujarat. Didatangkanlah berkapal-kapal orang Arab dari Hadramut dan dari Gujarat, termasuk dari Goa di India, dan dileburkan kepada masyarakat di Indonesia hingga akhirnya yang ditunjuk menjadi mufti Batavia pertama kali itu adalah yang disebut dengan Sayyid Usman bin Yahya. Nah, ini Apa hubungannya dengan Queenie, Harris Kui, dan Kinoy? Mereka bukan Muslim, tapi bisa merebut pasar TikTok dan YouTube Indonesia. dengan orang Arab. Queenie dan Kinoy begitu tulus mencintai Harris Kui hingga setulus hati mempelajari bahasa Indonesia, berhijab, baca Quran, gambus, musik daerah, dan lagu kasidah. Para politisi kelas dunia pasti sudah mengapresiasi hal ini. Ketulusan Queenie berhijab dan belajar Quran menaikkan follower Queenie dari puluhan hingga ribuan di TikTok saat siaran langsung. Padahal Queenie belum bersyahadat. Para politisi dunia sudah memahami kondisi netizen Indonesia yang mayoritas Muslim, sangat kental dengan nilai religi, maka peci, hijab, dan ucapan-ucapan Islami seperti gerung banyak ditiru. Global ekonomi ya. Saya dengar hilirisasi ini Pak Jokowi banyak diganggu karena ini kan macam watak VOC bang, kapitalisme rakus ya. Jadi teorinya itu 3, daerah jajahan adalah sumber pekerja murah, daerah jajahan adalah sumber daya alam yang dikeruk, daerah jajahan adalah sumber pasar bagi mereka. Jadi setelah mereka keruk sumber daya alam kita, buruh atau kerja murah gitu, dia kasih kita uang sedikit, lalu dengan uang sedikit itu dia jual produk-produk mereka kepada kita. Nah, akhirnya ngambil keputusan hilirisasi. Banyak yang ganggu. Kita ini nggak pernah boleh mengolah sumber daya alam kita sendiri. Dari ketiga paslon Capres-Cawapres tahun 2024 di Indonesia, diduga menyadari hal ini. Maka keberpihakan pada pemerataan dan lingkungan jadi bahan kebijakan. Politisi dunia sekarang lagi fokus ke Indonesia. Mengapa? Berguru pada saat dijajah Belanda, seperti yang ditulis Jan ten Brink, berhubungan dengan monopoli pasar di lokasi Subang dan sekitarnya.
Perdagangan dikuasai lewat perpolitikan menyaingi orang Tiongkok di Indonesia. Itu ya bangunan Belanda dulu kan seperti itu. Nah inilah barangkali yang disebut dengan batu sirap menurut beberapa versi nama Cisalak. Jualan bawang ini, tuh lihat jualannya kayak gini nih. Ini bawang-bawang ini ya. Jadi pasar ini tahun 1860 yang ditulis oleh Profesor Dr. Jentenbrink, Jalan Cagat, Tanjung Siang belum ada. Subang dulu itu kan dari Purwakarta kemudian memecah menjadi dua dengan Subang. Ini sudah ada, bayangkan tahun 1860 ini sudah ada. Pasar ini berada di depan pendopo milik Belanda. Lokasi pasar ini berada di pusat hunian para tokoh Sunda dari Kerajaan Pajajaran. Maka disebut Kampung Sukamenat atau pusat para priai turunan kerajaan. Akhirnya kira-kira tahun 1860 pendopo ini dipindahkan ke kota Subang sekarang di lokasi Wisma Karya atau museum. Oke, terima kasih. Kali salah satu contoh begitu sejahteranya masyarakat karena kebutuhan-kebutuhan itu disediakan oleh Tuan Hofland. Maka terjadilah pasar-pasar seperti yang kita lihat tadi ya. Pasar Cisalak itu didirikan dan sudah ditulis ketika Jentenbrink datang ke sini tahun 1860-an ya. Pasar di Indonesia terutama TikTok dan YouTube yang menghasilkan dolar. Kini jadi rebutan TikToker dan YouTuber kelas dunia. Queenie dan Kinoi tampaknya begitu tulus mencintai Harris Kui. Maka followernya langsung melonjak, dolar pun langsung dinikmati. Monopoli perdagangan oleh Hofland dari PN Thailand. Karena saat buruh menerima upah, pada saat itulah barang dagangan disediakan di depan pendopo. Tempat mereka menerima upah kerja. Uang upah bisa habis. Begitulah cara penjajah menciptakan ketergantungan bangsa Indonesia. Saat ini, uang pinjaman negara dari Bank Dunia saat digelontorkan ke Indonesia. Dagangan di aplikasi Bilibili, TikTok, YouTube, Shopee sudah tersedia. Mobil dan motor tersedia ada di showroom. Berdasarkan monumen di Bukanagara, Jalan Pedati dibangun pada tahun 1847. Seperti tampak di gambar berikut ini, dengan tuan tanahnya bernama Raden Rangga Martayuda, konon pewaris kerajaan Pajajaran. Sedangkan Tuan Hofland saat itu berperan sebagai pihak dari PN Thailand. Bahwa sejarah itu tergantung siapa yang menulisnya. Begitu juga dengan pemerintahan Bung Karno, pemerintahan Pak Harto, B.J. Habibie, Gus Dur, Pak Jokowi. Apakah termasuk berprestasi dan tidak, itu tentu saja tergantung kepada siapa yang menulisnya. Oleh sebab itu perbanyaklah tulisan-tulisan yang netral. Biarkan para wartawan-wartawan itu menulis apa adanya. Biarkan YouTube atau para YouTuber itu berbicara sesuai dengan realita yang ada. Demikian menguak sejarah karena dulu Profesor Dr. Jentenbrink datang ke sini. Mari kita lihat. Dalam buku yang ditulis Jentenbrink dari perguruan tinggi Belanda yang mendapat gelar profesor dalam bidang sastra, menceritakan tata cara Tuan Hofland menguasai pasar di PN Thailand. Tahapan monopoli pasarnya begitu terintegrasi, batu sirap yang dia tulis sebagai catatan sejarah saat itu. Pasar TikTok 2024 netizen Indonesia direbut orang Vietnam dan masyarakat Eropa yang menguasai bahasa Indonesia. Bahasa saat ini jadi sarana bisnis kelas dunia. Rumputnya itu begitu rapih dan di antara lapangan rumput itu ada kolam yang sangat indah. Dulu bangunannya tinggi, kakinya itu ya bangunan Belanda dulu kan seperti itu. Lokasi ini merupakan tempat tinggal keturunan kerajaan Pajajaran yang diemban oleh Raden Rangga Martayuda yang makamnya saat ini ada di Pajaratan, 2 km dari lokasi ini. Kesejahteraan rakyat pribumi, khususnya Subang, dikendalikan dari lokasi ini. Koordinasi Eyang Rangga dengan Tuan Hofland, sehingga Dr. Jentenbrink menulis buku sastra tentang batu sirap dan pasar Cisalak. Bagaimana dengan era pasar online dewasa ini? YouTube, TikTok, Bilibili, Google merupakan catatan sejarah abad modern. Termasuk tontonan yang sedang Anda saksikan ini.
mungkin nanti akan jadi bahan perbincangan generasi yang akan datang. Kisah Harris Queenie Kinoy berikut ini hanya secarik catatan kecil saja, sebab ada banyak cerita yang lebih besar dan monumental disangkut pasar global lewat aplikasi. Gambar air mata bercucuran, dan ada yang mengirim kalimat Queenie jomblo di ruang komentar. Harris berulang kali memanggil In, tapi tidak diladeni oleh Queenie. Kecuali banyak netizen kirim gambar kesedihan di ruang komentar. Harris tidak tahu kalau Kino itu berseteru dengan kuenya gara-gara berebut perhatian. Padahal Harris itu sudah sepakat mereka hanya bestie. Oh, you want PK? Yeah, okay, you đã ăn. You đã ăn? You đã ăn Harris? Yeah, I đã ăn because Harris, avatar girlfriend you. What? Avatar girlfriend you. Avatar. Mi PK lose EN win PK mi pasang Kinoy, you lose. Kinoy, you avatar Kinoy-nya. Kini dari tayangan seperti ini, dolar mengalir lewat TikTok ke Kinoy dan Queenie. Begitu juga uang dolar mengalir dari YouTube ke Harris Kui. Model pakaian yang dikenakan mereka digandrungi netizen. Siapa yang panen untung? Kini bahasa Indonesia jadi bahasa yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bahasa internasional dengan sendirinya jadi perhatian pengguna aplikasi perdagangan. Mari kita kaji monopoli perdagangan di Subang di zaman Belanda. Contohnya di pasar berikut ini. Menurut Bu Siti calon anggota Dewan Kabupaten Subang, beliau dari keturunan Eyang Rangga Martayuda, mengatakan bahwa pasar ini dahulunya pendopo milik Belanda. Maka di belakang pasar ini ada nama Jalan Sukamenak, karena dihuni oleh orang-orang bergelar Raden dari Pajajaran. Orang tua saya, admin dari channel ini, sering mendengarkan suara merdu tentang gelar Raden yang dimiliki warga di sekitar pasar ini, terutama warga yang berada di sekitar Jalan Sukamenak di belakang pasar ini. Menak artinya orang-orang intelek keturunan Raja yang Agung. Seperti ditulis Dr. Jan ten Brink dari Belanda, di depan pendopo inilah, banyak tanda berwarna coklat pasar ini berada di depan pendopo yang besar. Akhirnya pasca tahun 1860 pendopo dipindah ke Subang. Saat ini dikenal Wisma Karya yang jadi Museum Subang. Sayangnya nama Eyang Rangga Martayuda hilang jejaknya di museum ini, sehingga kisah pendopo yang kini jadi pasar Cisala juga menghilang. Pasar ini mungkin bisa jadi kajian pasar aplikasi seperti TikTok dan YouTube. Kita tidak bicara detail soal kerajaan Pajajaran dan Eyang Rangga di lokasi ini. Kita sedang bicara monopoli pasar zaman Belanda dan monopoli pasar lewat aplikasi TikTok dan sejenisnya. Netizen Indonesia tidak sadar penjajahan telah berubah wujud. Ketika Kinoy dan Harris tampil berdua di TikTok, muncullah Queenie di ruang komentar memberi komentar. Banyak netizen kirim gambar air mata bercucuran, dan ada yang mengirim kalimat Queenie jomblo di ruang komentar. Harris berulang kali memanggil In, tapi tidak diladeni oleh Queenie. Kecuali banyak netizen kirim gambar kesedihan di ruang komentar. Harris tidak tahu kalau Kino itu berseteru dengan kuenya gara-gara berebut perhatian. Kenapa? Nah, kita bertanya. Nah, jawabannya apa? Karena mereka punya waktu bermain yang cukup. Mereka punya networking yang cukup. Sementara kalau pintar hanya dengan kertas, dia bergaulnya hanya dengan kertas, dia sama orang bete. Gitu loh, Mercy. Sama orang lain bete, dia tidak punya kecerdasan dalam membangun hubungan. Gini loh, kalau karir nih, kalau kerja nih, ya. Di level bawah yang diperlukan itu orang-orang dengan kemampuan teknis, gitu ya. Jadi dicari orang yang bagus-bagus kerja teknis. Semakin ke atas, apa yang membuat orang bisa jadi CEO? Apa yang membuat orang jadi direktur, jadi komisaris? Jawabannya adalah satu, orang itu bisa dipercaya nggak? Trust, integritas. Banyak anak-anak yang juara-juara tidak jadi apa-apa. Pertanyaannya kenapa, gitu ya kan? Sementara anak-anak kita yang sekolahnya nilainya pas-pasan, kok bisa jadi orang hebat? Kenapa? Nah, kita Harris secara romantis. No, karena Harris tidak mencintaiku. Harry, aku tidak mau menyatakannya sebelum Harris menciumku. Queenie di TikTok berikut ini sedang memainkan emosi netizen Indonesia. Ini adalah contoh kecil saja.
Kini banyak orang Vietnam dan Eropa berhijab dan mempelajari Quran. Mereka baca sholawat dan belajar lagi kasidah dan gambus. Maka berkat Harris Kui, follower Queenie jadi ribuan. Netizen Indonesia kini jadi rebutan masyarakat dunia. Bahasa Indonesia dan ajaran Islam mereka pelajari sepenuh hati. Queenie kini mabuk kepayang kepada Harris Kui. Membuka toko hijab. Vì tôi biết rằng thời tiết ở Bandung rất tốt, không nóng mà cũng không lạnh, thích hợp với tôi. Sudah ku bilang, kelak aku akan menikah di Bandung dan membuka toko hijab. Pemerintah Indonesia dan politisi NKRI harus paham fenomena pasar dunia ini. Bahasa Indonesia sudah jadi bahasa internasional. Sekarang kamu harus menyatakan cintamu kepada Harry secara romantis. No, karena Harry tidak mencintaiku. Harry, aku tidak mau menyatakannya sebelum Harry menciumku. Kini para politisi dan pemerintah yang berkuasa mengurusi negara itu sangat kompleks. Penguasa di tahun 2024 harus didukung masyarakatnya secara penuh. Kita harus bergerak dengan kompak. Bang Harry, tolong isi WL Putri cium-cium satu lagi penuh itu. Guys, ayo guys. Harry, no Harry. 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 Harris. Atau Queenie lagi cemburu ke Harris Kui, dan Kinoy langsung pamitan ke Harris Kui. Kok semuanya pada tahu? Mungkin Queenie kirim pesan singkat ke Kinoy, makanya Kinoy begitu panik dan pamitan ke Harris Kui. And in the chat, and Oh my god.